Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, sebelumnya aku minta waktunya sebentar ya Miss ya. Oh, tapi hati-hati ya Dok ya, karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Saya tidak ingin setelah viral kalian ntar minta take down. Kenapa Dok? Iya saya tahu Miss, saya pengikut setianya Miss Yuni. Kenapa saya? Ada apa? Gini Miss, ini teman satu PT ya Miss ya ceritanya. 4 tahun yang lalu satu PT, kami saling berhubungan. Terus aku pindah ke majikan baru itu lost kontak. Jadi terakhir barusan tadi ini teman ada update status di Facebook kan. Aku pikir itu orang biasa, terus aku lihat nomor paspornya, nama paspornya itu, terus nama temanku Miss. Terus? Di kasusnya mencuri kan. Terus aku komen di postingan teman, aku bilang janganlah nyebarkan aib teman, aku bilang ini jadi pelajaran kita masing-masing. Terus tiba-tiba teman tuh hapus postingannya kan. Terus di grup di mana? Di grup WA kami itu bilang, "Mbak, ini loh teman kamu," dia bilang kan. "Masa?" Aku bilang, "Iya." "Loh, aku baru roh loh," aku bilang, "ternyata ini temanku," aku bilang kan. Terus aku gemetar. Terus aku tanya, "Kasusnya kapan?" Aku bilang kan, "Kasusnya hari Minggu Mbak, dia ngambil barang majikan itu udah berkali-kali," dia bilang, "tapi baru ketahuannya hari ini, jadi majikannya kepoking gitu Miss." Terus? Itu dia stay-nya di Tunmen Miss, katanya ketangkepnya itu di kantor polisi Yunlong ya Miss ya. Terus? Ya kayak gitu, dia sedikit melawan Miss. Itu kasusnya gimana sih Miss? Bisa nolong nggak sih? Maksudnya gimana tuh Dok? Dia mencuri, melawan, terus gimana sih maksudnya? Iya dia mencuri itu berkali-kali kata temanku Miss. Dia tuh udah sering mencuri Mbak, dia bilang kan. Terus mungkin ada bukti atau gimana. Terus majikannya tuh poking dia itu mau ditangkap polisi itu sempat melawan. Ada perlawanan dari dia gitu. Terus? Berarti kan dia jelas kan kalau dia itu mencuri kan. Kalau udah berkali-kali gitu kan mungkin majikannya mengumpulkan semua sifat dia kayak gitu Miss. Itu kan kontrak keduanya. Terus? Lah di sini kan saya minta bantu itu gimana sih Miss? Bisa nggak sih bantu teman saya Miss? Sebentar, bingung aku. Dia mencuri, ditangkap polisi. Iya. Terus kamu taunya dari mana? Taunya dari mana? Ya di postingan teman barusan ini ya, ini kami di grup itu ya kayak gitu, pokoknya saling memberi informasi gitu. Kalau bisa ditolongi ini gimana, aku bilang oh iya aku keinget Miss Yuni kan. Aku kan dari videonya Miss Yuni aku kan pengikut 2 tahun yang lalu kan, udah lama gitu kan. Ya aku minta tolong kayak gitu Miss, gimana kasus temanku ini. Lah kalau namanya dia nggak tahu kasusnya apa, kita nolongnya Dia maunya mencuri, seperti Miss. Ngerti? Dia kasusnya mencuri. Ngerti mencuri nih, dia itu dia harus naruh uang jaminan atau seperti apa dan bagaimana kan kita nggak tahu sayang. Biasanya kan dikabari toh. Oh kayak gitu ya Miss ya. Iya. Kalau kayak majikannya yang poking sendiri itu agak sulit gitu ya Miss ya. Enggak juga kan, kemarin ada anakku juga yang dari Norpoint bisa tak jemput, tapi kan masalahnya ini tidak akurat, bukan dia yang mencari Dok. Kan masih katanya. Enggak Miss, udah positif Miss. Dia ada gambarnya dia ditangkap polis Miss di posting di sosial media Miss. Kirimin ke aku tak lihat ya coba. Lihatin. Iya nanti aku kirim di WA sekalian paspornya ya Bis. Saya cuma nyimpan paspornya, ID-nya nggak ada. Bukan, maksudnya gini loh Dok, kalau kamu bukan siapa-siapanya dia, itu dia akan mencari orang yang dicari Dok. Jadi dia itu akan mencari salah satu. Kita itu nggak bisa tiba-tiba datang menolong, itu tidak bisa. Nggak ada Miss, sampai saat ini itu nggak ada Miss. Teman pun ngasih info nggak ada. Makanya kami ini kan dia tuh dari hari Kamis, kaminya tuh baru tahunya sekarang. Bukan tahu dari nggak mana ada foto itu kalau dia di penjara. Bukan di foto di penjara Miss, pas foto dia pas ditangkap polisi di rumah majikan. Nggak tahu itu teman dapat dari mana. Itu dia Miss. Oke. Makanya aku tanya ini gimana kasusnya? Apa bisa dilihat atau gimana ya Miss ya? Miss Yuni nggak punya kaca penggala, bagaimana ngelihatnya kalau nggak kasusnya jelas? Saran Miss, itu gimana sarannya Miss? Apa gimana gitu Miss? Gini Dok, harusnya kamu nanya siapa yang pertama kali nyebar di Facebook itu sayang. Pasti iya, ini tahu. udah dilacak Miss, teman Miss, udah ditanya. Dia dapat dari mana? Dia dapat dari mana?
enggak, Miss. Sama-sama teman. Kami sama-sama teman. Bukan, Ngasih teman info dari cuma- teman, teman dari teman, teman dari teman. Terus teman yang pertama kali nge-expose itu siapa? Iya, sama-sama teman PT juga. Satu Loh, PT. Iya, dia dapat itu dari mana, Dok? Iyalah, itu yang jadi pertanyaannya. Ada dapat foto ditangkap polisi itu dari mana? Mungkin kayak gitu ya, Miss ya. Iya loh, kalau teman dari teman dari teman lah, bagaimana saya membantu teman dari teman? Iya. Benar nggak saya? Jadi, iya benar, Miss. Jadi gini ya, Miss ya. Apa saya menghubungi teman yang pertama up foto itu gitu ya, Miss ya? Iya gini, Dok, karena kamu minta tolong sama saya, kalau nggak akurat, ntar saya disantap orang lagi loh, ntar saya hater, saya ntar jigrat-jigrat, ntar katanya saya menyebarkan aib. Makanya saya pingin tahu nih, dari mana dulu sebelum kamu cerita sama saya, pastikan informasi itu bukan gibah, bukan fitnah, bukan aib. Enggak lah, Miss. Buat apa kita gibah, itu kan teman, Miss. Ngerti sayang, tapi urusannya sama polisi kalau nggak ada bukti, kalau bukan dia yang mencari, kamu itu tidak bisa mencari. Iya, makanya aku minta saran, Miss. Iya, karena gini loh, Dok, kalau urusan polisi apalagi mencuri dan kamu kamu mencari dia, takutnya dana aliran yang dicuri itu dikasihkan ke kamu, itu yang dicurigai. Paham nggak Iya maksud benar saya? ya, Miss ya. Berfaham. Paham. Jadi benar ya. kita urusan polisi harus berhati-hati. Kalau kita tidak tahu, jangan ikut campur. Karena kalau kita mencari dan kita kegigit, kita yang mampus. Iya, dia positif mencuri, Miss. Ngerti, Dok, positif mencuri, tapi apa yang bisa kita lakukan kalau dia tidak mencari kita? Orang yang mencuri itu biasanya dikasih waktu untuk cari temennya, dan mungkin dia sudah cari temennya tapi bukan kamu. Itu pasti diizinkan telepon. Sekarang saya harus gimana, Miss? Gini, Dok, pastinya keluarganya sudah tahu, sayang. Jadi kalau ditangkap di polisi Hong Kong itu dia tuh disuruh cari keluarganya dulu, temennya atau keluarganya. Jadi temen itu tidak boleh tahu keadaan dia, sayang. Di Hong Kong itu tidak terbuka. Tidak semua orang itu bisa dibesuk. Tidak semua orang itu diizinkan mencari. Iya. Jadi kamu harus nanya keluarganya dulu. Lah kamu nggak tahu keluarganya, bagaimana mungkin kita harus mencari orang lain? Wong bukan keluarganya yang mencari. Bener gak sih? Benar, Miss. Nah ya, jadi aku kan minta saran gitu, Miss. betul sayang. Maka dari itu aku ngomong sama kamu, dia cuma temenmu. Tapi kamu nggak perlu sebingung seperti ini, gak usah takut seperti itu. Karena yang melakukan kan dia nih. Kecuali keluarganya yang mencari, itu baru bisa. Ya, tapi kita kan care sama teman, Miss. Kasihan kan? Bukan, paham nggak sayang? Ini bukan kasihan, bukan. Hong Kong negara hukum. Kamu nggak bisa kasihan lah, dia mencuri salah atau benar? Dia mencuri, Miss. Mencuri salah atau benar? Dia salah lah, Miss. Nah. Nggak ada kasusnya kalau mencuri. Lah, karena dia salah, apakah kita harus kasihan sama dia? Kan dia tahu nih resikonya mencuri di penjara. Nggak mungkin dong dia nggak tahu. Apa nggak kasihan lagi yang dicuri itu, Dok? Iya, kalau yang dicuri cuma 100-200. Kalau yang dicuri itu banyak, bagaimana? Kamu kasihan mana? Ya kasihan majikannya, Miss. Kasih percayaan kok disia-siakan. Nah, dari situ. Dan sekali lagi, apakah kamu tidak boleh membesuk dia? Itu adalah haknya imigrasi ataupun polisi, karena kita yang ditelepon. Dan mungkin teman yang lain sudah ditelepon atau sudah membesuk. Cuman nggak ngasih tahu ke kalian saja. Iya benar sih, Miss. Jadi aku nggak tahu kamu teman dekatnya dia atau seperti apa. Kadang gini loh, Dok, kalau kita terlalu kepo deh kehidupan orang lain, malah seolah-olah kita itu mencari tahu kehidupan orang lain, sementara dia merahasiakan hidupnya. Bener nggak sih? Iya. Kecuali nih dia mencarimu, terus kamu minta solusi di mana, bagaimana mencari dia. Nah itu beda, Sama kayak anak yang ditangkap di Norpoint mencuri itu, kan yang mencuri itu telepon saudaranya nggak tahu caranya mencari dia, makanya saya yang datang. Tapi ini kan bukan, dia tidak pernah mencarimu, tapi yang kamu pengen mencari dia, ini salah. Salah ya, Miss ya? Salah. Apa hubunganmu sama dia? Ya sebatas teman aja sih, Miss. Betul. Nggak ada lebih. Sebatas teman tidak boleh mencari.
Bahkan di imigrasi sini pun teman pun tidak boleh tahu identitas apapun. Suami istri pun tidak boleh tahu identitas apapun jika mereka tidak berkenan. Ngerti? Iya. Menurut pendapat saya, jangan buang-buang waktumu untuk memikirkan sesuatu. Udah kesalahan dia karena dia mencuri. Kita doakan saja semoga prosesnya lebih baik lagi dan dia sadar nggak boleh nyuri lagi, itu aja. Ngerti nggak sayang? Emang bahaya ya Miss? Iya ngerti Miss. Emangnya bahaya kak kalau kayak gitu Miss? Mencuri kalau di Arab Saudi tangannya hilang loh sayang. Bahaya nggak kira-kira? Maksud aku gini loh Miss. Maksud aku gini kan Miss kan. Ini cuma pemikiran aku aja ya. Kalau misalnya dia nggak ada bantuan gitu ya Miss ya, kan nggak kayak teman yang Miss bantu itu kan bisa ada jaminan gitu kan, berarti dia kan disekap di penjara gitu ya Miss ya? Bukan disekap, Nduk, ditahan. Disekap itu disekap itu beda. Oh iya sorry, jangan sorry, ngomong kayak gitu. Salah ngomong. Jangan ngomong sorry. gitu. Berarti dia itu ditahan gitu ya Miss ya, kalau nggak ada orang yang menjamin gitu ya Miss? Kan dia ada agent, kan pastinya dia bisa cari agentnya, Nduk. Oh lagi lari ke agent lagi ya Miss ya? Tetap. Sekalian semua kan tanggung jawabnya agent. Oh kayak gitu. Betul. Dia itu teman akrabku Miss. Selama di PT itu teman akrab gitu. Ngerti sayang, seakrab apapun, gandeng jembut pun, kalau urusan polisi di Hong Kong, urusan imigrasi di Hong Kong itu adalah rahasia. Rahasia ya Miss? Betul. Berarti aku nggak usah ngurusin Miss ya? Ngurusin atau tidak hak kamu, Nduk. Tapi seperti yang aku katakan, di Hong Kong apa yang bisa kamu lakukan? Pengacara aja tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak disuruh untuk dicari. Apalagi kayak dia itu udah jelas-jelas mencuri gitu ya Miss ya? Iya, kalau mencuri kita nggak bisa ngomong apapun sayang. Lama nggak sih hukuman orang kayak gitu Miss? Waduh, kan ini tergantung loh. Ada yang 4 hari kelar, ada yang 1 bulan kelar, ada yang 3 bulan kelar, ada yang 6 bulan kelar. Lah aku kan nggak tahu kasusnya dia apa sayang. Iya, itu kan kemarin aku juga dengar kasusnya Mbak Lastri itu kan Miss kan sampai 6 bulan itu kan stay tempat Miss itu kan. Itu kan aku kan ngikut video Miss terus itu setiap hari kalau mau kerja itu pasang kan Bluetooth di telinga gitu aku dengar. Jadi kamu tahu kan artinya adalah iya. Tidak semuanya bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Iya. Berarti terima tanggung jawab lah Miss ya, terima karma dia kan Miss. Terima resiko, bukan terima tanggung jawab. Terima resiko dengan apa yang dia lakukan. Lo kok mencuri ya Miss ya? Goblok man, ya Allah Akbar. Ayo aku nggak tahu Dok, itu urusannya orang satu-satu nggak sama aku. Nggak ikut campur kalau masalah itu. Kan itu pribadinya. Iya. Kan itu pribadi sayang. Saya tidak berani menghakimi. Gak habis pikir aku. Miss, udah dulu ya sarannya Miss. Berarti aku diam aja ya Miss ya. Kan aku nggak dihubungi ya Miss ya. Iya karena kamu nggak dihubungi. Kecuali kamu dihubungin, dimintain uang, dipinjemin uang, atau dimintai tolong kan wajar. Lo kamu nggak dihubungin kok kamu yang heboh. Ngerti? Nggak heboh. Iya Miss batul. Iya gitu ya, makanya Miss ini ngingetin aja biar kalian nggak tahu apa-apa ntar kesangkut-sangkut. Ngerti? Bisa jadi gitu ya Miss ya. Miss terima kasih ya udah terima teleponnya ya Miss. Yuk bye bye. Oke, jadi buat teman-teman I love you. HP ini ketutup duluan. Jadi jangan ikut campur kalau bukan urusanmu. Jangan memberikan pendapat kalau kamu tidak ditanyakan pendapatmu. Karena apa? Karena di Hong Kong ini negara hukum ya. Kalau kalian tidak tahu apa-apa terus kalian sok tahu, sok pinter di depan, bisa kena nih. Jadi dan hukum Hong Kong itu sangat adil ya. Jadi buat teman-teman, salah ya salah, diakui atau tidak, itu kalau ada buktinya kelar hidup kita. Karena itu kalau merantau amanah aja deh Mbak. Jangan meminta sesuatu yang bukan kekuatan kita, jangan mengharapkan sesuatu yang bukan milik kita dan hak kita. Jadi kita kerja, kita laksanakan tanggung jawab kita dan kita meminta hak kita. Jadi kalau bukan milikmu tolong jangan disenggol-senggol. Buat teman-teman, salam sukses selalu dan ingat ini adalah negara hukum, apapun yang kita lakukan itu pasti diawasin, apalagi CCTV di mana-mana ya kalau di Hong Kong ini. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.